Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada kawan-kawan sekalian di video saya kali ini. Hari ini kita akan membahas secara mendalam mengenai tentang hukum hak asasi manusia berdasarkan suatu buku karya dari Dr. Muhammad Sadiis SHIMH, yang mana seorang pakar hukum Islam dan hak asasi manusia yang telah memberikan suatu kontribusi besar dalam pembangunan studi hak asasi manusia di Indonesia. Baik, kita akan menjelajahi berbagai aspek fundamental tentang hak asasi manusia, mulai dari konsep dasarnya, sejarah hak asasi manusia, perkembangannya, jenis-jenis hak yang dilindungi, hingga suatu mekanisme perlindungan dan tantangan martabat dan kebebasan setiap manusia tanpa terkecuali. Memahami hak asasi manusia ini bukan hanya penting bagi martabat dan kebebasan setiap manusia tanpa terkecuali. Memahami HAM ini juga memberikan suatu pemahaman penting bagi akademisi, praktisi hukum ataupun aktivis, tetapi bagi setiap warga negara yang ingin hidup dalam masyarakat yang adil, bermartabat, dan menghormati kemanusiaan. Mari kita mulai perjalanan pemahaman kita tentang hak asasi manusia. Baik kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, adapun konsep dasar dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dapat didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hak-hak ini bersifat fundamental, yang mengartikan bahwasannya hak tersebut merupakan suatu hak yang paling mendasar, kemudian tidak dapat dipisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. HAM bukan pemberian dari negara, kemudian bukan pula dari hadiah dari pemerintah, bukan pula hasil dari perjanjian kelompok tertentu, melainkan hak yang sudah ada sejak manusia dilahirkan karena kodratnya sebagai seorang manusia. Dalam memahami hak asasi manusia, kita perlu mengenal 4 karakteristik utama yang melekat padanya. Yang pertama itu adalah sifat universal. Sifat universal yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, agama, suku bangsa, warna kulit, dan jenis kelamin, status sosial ekonomi, ataupun latar belakang lainnya. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atau kurang berhak atas hak asasi manusia ini dibandingkan orang lain. Yang kedua adalah sifat tidak dapat dicabut, atau dalam istilah hukum disebut dengan inalienable, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan ataupun diserahkan atau dicabut dalam kondisi apapun itu, karena hak tersebut melekat pada martabat manusia itu sendiri. Kemudian karakteristik ketiga adalah sifat tidak dapat dibagi atau indivisible,
yang bermakna bahwa semua hak asasi manusia memiliki derajat kepentingan yang sama. Tidak ada hierarki antara hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua hak tersebut sama pentingnya dan harus dipenuhi secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ini adalah sifat saling bergantung atau interdependent, di mana pemenuhan suatu hak itu akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang lain. Misalnya, hak atas pendidikan kemudian akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, yang ada gilirannya mempengaruhi hak atas standar hidup yang memadai. Kemudian ada pun landasan filosofis hak asasi manusia yang dapat ditelusuri dari berbagai perspektif, dari perspektif agama, khususnya Islam. Konsep hak asasi manusia sejalan dengan ajaran tentang fitrah seorang manusia dan karomah insaniyah atau kemuliaan seorang manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan Allah SWT dalam sebaik-baik bentuk dan diberikan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi, seorang pemimpin dalam konteks Islam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Ada 5 yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini sejatinya merupakan suatu inti dari konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam, yang menunjukkan bahwa Islam telah lebih dahulu untuk mengajarkan perlindungan hak-hak yang fundamental terhadap diri seorang manusia. Kemudian dari perspektif filosofi barat, teori hukum dan alam menganggap hak asasi manusia sebagai hak alamiah yang sudah ada sebelum terbentuknya negara. Para filsuf seperti filsuf John Locke berpendapat bahwasannya manusia memiliki hak alamiah seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki properti. Teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes memandang hak asasi manusia sebagai hasil dari suatu kesepakatan dalam pembentukan negara, di mana individu-individu menyerahkan sebagian hak mereka kepada suatu negara dan imbalan perlindungan dan keamanan. Kemudian sementara itu pemahaman humanisme atau humanism yang ini menempatkan penghargaan terhadap nilai-nilai dan martabat kemanusiaan sebagai pusat dari segala pemikiran dan suatu tindakan. Kemudian kita masuk sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Adapun perjalanan sejarah hak asasi manusia ini di dunia dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada periode klasik, Magna Carta tahun 1215 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya kekuasaan raja di Inggris itu dibatasi melalui dokumen hukum. Dokumen ini kemudian menjamin bahwa bahkan seorang raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian pada tahun 1689, Bill of Rights di Inggris semakin memperkuat perlindungan hak warga negara dan parlemen terhadap kesewenang-wenangan monarki. Kemudian masuk Revolusi Amerika tahun 1776 menghasilkan Declaration of Independence yang menyatakan bahwa semua manusia itu diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut seperti hak hidup, kebebasan, dan mengajar kebahagiaan. 13 tahun kemudian masuk ke dalam
Revolusi Prancis tahun 1789 melahirkan Declaration des Droits de l'Homme et du Continent Citoyen atau Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara yang menekankan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kemudian dokumen ini menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan HAM di berbagai belahan dunia. Kemudian titik balik kepentingan dalam sejarah HAM modern terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang menewaskan puluhan juta jiwa manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana disingkat dengan UDHR. Dokumen bersejarah ini terdiri dari 30 pasal yang mengatur berbagai hak fundamental manusia, mulai dari hak hidup, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, hak atas pengadilan yang adil, kemudian kebebasan berpikir dan beragama, hingga hak atas pekerjaan dan pendidikan. UDHR menjadi standar internasional dan fondasi bagi perkembangan instrumen hak asasi manusia lainnya di seluruh dunia. Kemudian untuk memperkuat UDHR yang bersifat deklarasi pada tahun 1966, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi dua kovenant penting, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang mengatur hak-hak sipil dan politik, serta International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights and ICASCR yang mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua kovenant ini bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasi dan mewajibkan negaranya untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak yang tercantum dalam setiap diri manusia ataupun warga sipilnya. Di Indonesia, perkembangan hak asasi manusia ini memiliki dinamika tersendiri. Pada era prakemerdekaan, nilai-nilai yang sejalan dengan hak asasi manusia sebenarnya sudah ada dalam adat dan budaya Nusantara, seperti konsep gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Kemudian para pemikir nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara telah menanamkan ide-ide tentang kemerdekaan, keadilan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan dalam perjuangan melawan kolonialisme atau colonialism. Kemudian ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, para founding father atau pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar filosofis negara ini, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai hak asasi manusia. Sila kedua contohnya Pancasila, sila kedua Pancasila contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab, secara eksplisit menekankan pentingnya penghargaan terhadap kemanusiaan. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi negara ini dalam rumusan aslinya juga telah memuat jaminan hak asasi manusia meskipun belum selengkap seperti sekarang. Pasal 27 tentang kesamaan di depan hukum dan hak atas pekerjaan. Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Serta pasal 29 tentang kebebasan beragama adalah bukti perhatian para pendiri bangsa terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Era reformasi tahun 1998
membawa perubahan signifikan dalam perlindungan HAM di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan tentang hak asasi manusia yang terdiri dari pasal 28A hingga 28J. Kemudian bab ini mengatur secara rinci berbagai hak, mulai dari hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak atas keadilan, hingga hak atas kebebasan pribadi. Pada tahun 1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi regulasi komprehensif tentang HAM Indonesia. Kemudian setahun kemudian, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia ini disahkan untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang sebenarnya sudah dibentuk sejak 1993 semakin diperkuat kedudukannya sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian jenis-jenis hak asasi manusia. Adapun jenis-jenis hak asasi manusia, dalam perkembangannya para ahli hukum internasional mengelompokkan hak asasi manusia ini dalam 3 generasi berdasarkan aturan urutan kemunculan dan fokus perlindungannya. Generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik yang muncul dari perjuangan melawan absolutisme dan kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-17 hingga 18. Kemudian hak-hak generasi ini mencakup hak untuk hidup dan tidak dirampas nyawanya secara sewenang-wenang oleh penguasa. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, hak atas keadilan dan pengadilan yang adil dan tidak memihak, kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa takut akan represi, kebebasan beragama dan menjalankan kepercayaan sesuai keyakinan kita masing-masing. Kemudian hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang jujur dan adil, serta kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Adapun fokus utama dari hak-hak generasi ini adalah, pertama ini adalah pembatasan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak tersebut atau yang disebut sebagai negative obligation, yang artinya negara harus menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak sipil dan politik warga negaranya, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, hingga pembungkaman kebebasan berpendapat terhadap warga negaranya. Kemudian generasi kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang pada abad ke-19 dan 20 sebagai suatu respon terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi akibat revolusi industri. Kemudian hak-hak dalam generasi ini meliputi hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil serta menguntungkan, hak atas upah yang layak untuk kehidupan yang bermartabat, hak atas membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, hak atas jaminan sosial termasuk asuransi kesehatan dan pensiun,
hak atas standar hidup yang memadai termasuk pangan, sandang, dan papan, hak atas kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya, hak atas pendidikan yang berkualitas dan dapat di atas kesehatan fisik, hak atas standar hidup yang tingginya, kemudian serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan menikmati kemajuan ilmu pengetahuan yang kita rasakan hingga saat ini. Kemudian dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengklasifikasikan HAM ke dalam 10 kelompok besar. Pertama adalah hak untuk hidup merupakan hak paling fundamental karena tanpa kehidupan. Karena tanpa kehidupan, hak-hak lain tidak akan berarti. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Kedua adalah hak berkeluarga. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang mencakup hak-hak untuk menikah. Hak-hak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga, hak untuk memilih pasangan hidup, dan hak untuk memiliki keturunan. Ketiga adalah hak mengembangkan diri yang meliputi hak-hak untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidup yang bersejahtera. Keempat adalah hak untuk memperoleh keadilan yang mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Equality before the law. Kalau dalam hukum, jadi gimana? Yang mana hak untuk diakui sebagai subjek hukum, hak atas bantuan hukum, kemudian hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian yang kelima adalah hak atas kebebasan pribadi yang meliputi kebebasan memilih dan mempunyai keyakinan politik, kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama, beribadat menurut agama kita masing-masing, kebebasan untuk berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat. Kemudian keenam adalah hak atas rasa aman dan nyaman yang mencakup hak untuk bebas dari suatu penyiksaan, penghukuman yang perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kemudian hak untuk bebas dari penghasilan paksa dan penghilangan nyawa, serta hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Ketujuh adalah hak kesejahteraan yang meliputi hak untuk mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Hak untuk bekerja, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak atas jaminan sosial yang dibutuhkan, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, yang sehat, serta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian kedelapan adalah hak turut serta dalam pemerintahan yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, serta hak untuk mendirikan partai politik ataupun organisasi politik lainnya. Meskipun HAM ini bersifat fundamental dan harus dilindungi, dalam praktiknya sendiri ada situasi tertentu di mana hak asasi manusia dapat dibatasi. Namun, pembatasan ini tidak dapat
dilakukan secara sewenang-wenang menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan ini diperlukan untuk memperkuat independensi lembaga-lembaga hak asasi manusia dari intervensi politik atau kekuatan-kekuatan lainnya yang dapat menghambat kinerja. Lembaga-lembaga ini harus memiliki kewenangan yang cukup, yang matang, anggaran yang memadai, dan perlindungan hukum yang kuat untuk menjalankan dan mandatnya secara efektif. Peningkatan kapasitas dan anggaran lembaga-lembaga perlindungan ini agar bisa berkontribusi untuk melindungi hak-hak kita sebagai manusia. Setelah mengeksplorasi berbagai aspek tentang hukum asasi manusia, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama itu, HAM adalah fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Karena kodratnya sebagai manusia, hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi dan saling bergantung satu sama lain. Kedua, Indonesia telah memiliki kerangka hukum hak asasi manusia yang komprehensif, mulai dari tingkat konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hingga berbagai peraturan sektoral yang melindungi kelompok-kelompok rentan. Demikian ringkasan video, ringkasan buku Hukum Hak Asasi Manusia karya Dr. Muhammad Sadiis SHIMH. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambahkan wawasan kepada kawan-kawan sekalian yang menontonnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara, mari kita bersama-sama menjadi agen of change atau agen perubahan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia di lingkungan kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.